berselingkuh dengan perempuan lain, tidak akan ada maaf untuk kamu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi. Bawa bilang mulai hari ini saya ikut kerja di kantor. Sinta juga sudah bilang. Mama bilang, sekarang Om yang gantiin Mama di kantor. Emangnya betul ya, Om? Nanti, kalau Mima udah lulus kuliah, Mima dia yang gantiin Om. Tapi kan masih lama, Om. Belum juga lulus SD. Udah deh, jangan kecentilan. Makan tuh habisin. Iya, jangan bawel. Mbok, telepon tuh diangkat dong. Pinggi? Pangki? Mbok, nggak dengar ada telepon. Ah, pada brengsek semuanya ya. Pada kemana sih orang-orang ini? Pada budek apa ya? Brengsek. Halo. Assalamualaikum, Sus Dora. Waalaikumsalam. Sus Dora, Ya, siapa nih? saya Bu Wanti. Ya, ada apa? Saya mau mengundang Sus Dora dengan anak-anak. Juga Tommy dan Dea untuk makan malam di rumah saya. Ya, syukuran buat anak saya, Rio. Dia baru bekerja hari ini. Sekedar untuk memberikan dorongan moral. Sebelum Ses meneruskan ceritanya, perlu Ses ketahui saya dan anak-anak kandung saya tidak bisa menerima undangan secara mendadak. Jadi lain kali tolong ya disampaikan undangan itu seminggu sebelumnya. Tapi undangan Ses ini akan saya sampaikan pada Dea, biar dia yang datang dengan suaminya. Selamat siang. Halo. Ibu kenapa, Bu? Kok kelihatannya gelisah? Ibu tadi bicara dengan Tante Dora di telepon. Ya, saya undang dia dan keluarganya untuk makan malam bersama. Dan dia sudah bilang dia tidak bisa datang. Tapi dia akan minta Tommy dan Dea untuk hadir. Oh, Cuman nada bicaranya agak aneh. aneh. Kelihatannya dia sedang kesal. Ya udah, Bu, nggak usah dipikirin. Ibu udah minum? Belum. Minum yuk. Ya. Mama kamu barusan nelfon, minta supaya kamu sama Tommy datang untuk makan malam. Saya diundang, tapi terpaksa saya tolak. Karena saya paling tidak suka diundang mendadak. Halo? Mas, ini saya. Alhamdulillah. Memangnya ada apa, Mas? Kok ngomong begitu? Saya lega sekali dengar suara kamu. Soalnya barusan saya bicara sama 4 badut yang menyebalkan. 4 orang salesman yang memaksa saya untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Kata papa saya, nggak baik menghina tamu. Tamu itu rezeki loh. Saya nggak bermaksud menghina mereka kok. Saya cuma mau bilang, saya bahagia sekali mendengar suara kamu. Mas, nanti malam kan kita kondangan. Kenapa? Kamu malas pergi ya? Enggak sih. Saya cuma mau bilang,
Mama nanti malam ngundang kita buat makan malam di rumahnya. Saya jadi bingung. Kita makan malam dulu saja di rumah mama kamu. Habis itu baru kita langsung ke undangan. Kita kan memang nggak niat mau berlama-lama di pesta itu, ya kan? Terus saya harus pakai baju apa? Kamu pakai baju pesta biasa-biasa saja ya. Acaranya nggak resmi-resmi amat kok. Nanti kita tinggal bilang sama orang tua kamu kalau habis itu kita harus langsung ke undangan. Terus kamu minta tolong sama mama saya supaya diambilkan kalung berlian warisan Oma. Ada di brankas. Cuma dia yang tahu nomor kombinasinya. Kalung? Untuk apa, Mas? Sudah, kamu minta saja. Nanti saya pulang, saya jelaskan. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok? Mbok? Tadi Tommy minta supaya saya meminjam kalung berlian warisan omanya untuk dipakai ke pesta. Sekalian nanti kami akan mampir untuk makan malam di rumah orang tua saya. Sorry, kalung itu hilang. Nita, ini Pak Rio yang akan menggantikan Ibu Sinta yang mulai hari ini mengundurkan diri. Rio. Nita. Nah, karena kamu sudah cukup lama bekerja sama dengan Ibu Sinta, jadi tolong kamu antar Pak Rio ini ke ruangan Ibu Sinta. Dan juga kalau ada sesuatu yang belum jelas, tolong bantu adik saya ini. Baik, Pak. Mari, Pak. Maaf, saya agak terlambat. Nggak apa-apa kok. Kamu makin hari makin cantik saja. Terima kasih. Kok pakai kalung ini? Kan tadi saya bilang kamu harus pakai kalung warisan oma saya. Kenapa kamu nggak suka pakai kalung warisan oma saya itu? Kita kan mau ke rumah mama saya dulu. Jadi saya pakai kalung ini saja. Mama saya pasti senang kalau melihat saya pakai kalung ini. Karena ini kan hadiah perkawinan kita dari mama. Sebelum mama meninggal, mama mewariskan kalung itu untuk istri saya. Kamu kan istri saya. Jadi kalung itu buat kamu. Kalung itu sendiri adalah warisan turun-temurun. Mama mendapatkan kalung itu dari Oma. Oma dapat dari mamanya Oma. Nah, karena malam ini adalah pesta pertama kita, saya ingin kamu pakai kalung itu. Nanti kalau ada pesta lagi, kamu boleh pakai yang ini. Ya. Kenapa? Sayang, kamu jangan kaget ya. Saya mohon banget, kamu jangan marah. Saya nggak marah. Saya nggak akan pernah marah. Asal kamu mau berterus terang. Mama Dora bilang kalung itu hilang. Hilang? Hilang.
Saya harus bicara dulu dengan Mama ya. Sayang, kamu jangan bikin ribut ya. Soalnya saya nggak mau Mama Dora berpikir bahwa saya menghasut kamu. Enggak, saya nggak akan bikin ribut. Tapi kalung itu punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan jiwa saya. Saya harus tahu di mana sebenarnya kalung itu berada. Nggak apa-apa kok. Tapi kan Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak akan marah. Kamu lihat muka saya. Saya masih bisa senyum kan? Saya akan ngomong baik-baik. Mama. Mama, tumben Mak. Apaan? Tumben kagak kentut. Iya, ada apa sayang? Ada yang ingin saya bicarakan sama Mama. Iya. Tadi saya minta Dea untuk memakai kalung warisan almarhumah mama saya. Tapi ternyata dia malah memakai kalung pemberian ibunya. Mama rasa itu wajar. Dia lebih menghargai pemberian ibu kandungnya daripada memakai kalung warisan mertua yang sudah meninggal, ya kan? Bukan itu masalahnya, Ma. Dia bilang, menurut Mama, kalung berlian warisan almarhumah Mama itu hilang. Iya, betul. Kapan hilangnya? Mama nggak tahu. Loh, kan Mama bilang kalung warisan itu hilang. Maksud kamu? Kalau memang kalung itu hilang, harusnya kan Mama bilang sama saya. Itu kan artinya... Kamu menuduh Mama mencuri kalung itu? Saya nggak bilang begitu, Ma. Ya ampun. Kenapa nasib saya seperti ini? Kamu saya rawat dari kecil semenjak papa kamu meninggal. Sampai sebesar ini, tega-teganya kamu menuduh Mama mencuri kalung itu. Bahkan saya lebih sayang sama kamu daripada Pinky sama Paki. Kenapa? Mendingan saya mati aja. Ambil saya aja daripada dihina seperti ini. Tega benar kamu. Saya tidak bermaksud menuduh Mama seperti itu. Baik, Mama akan coba menjelaskan. Mama nggak tahu persis kapan hilangnya, tapi pada suatu hari waktu Mama mau memeriksa brankas itu, Mama lihat buku-buku pada berjatuhan, mungkin salah satu pembantu yang membersihkan. Waktu Mama buka, Semuanya? semuanya termasuk perhiasan Mama yang Mama taruh di situ juga. Mama takut cerita sama kamu. Nggak ada yang tahu siapapun. Pangki, Pinky, mereka juga nggak tahu karena pasti mereka juga menyalahkan Mama. Iya kan? Pada menyalahkan Mama semuanya. kasihan Mama. Jangan memojokkan terus dong. Nanti Mama sakit. Saya tidak memojokkan Mama. Saya cuma ingin tahu bagaimana perhiasan itu bisa hilang. Tapi yang hilang itu kan nggak bisa ditemukan dengan memarahi Mama. Saya rasa nggak sebanding dengan kekayaan yang kamu miliki. Dan yang jelas, nggak sebanding dengan kesehatan mama saya kalau sampai dia jadi stres. Cukup. Saya tidak bicara soal harga. Tapi saya bicara soal nilai. Dan itu tidak ada urusannya sama kamu. Perhiasan itu adalah warisan turun-temurun dari ibu saya yang diperuntukkan bagi istri saya. Dan selanjutnya akan diberikan ke anak cucu saya secara turun-temurun terus-menerus. Atas dasar kepercayaan, ayah saya menitipkan perhiasan itu kepada ibu kamu untuk diberikan kepada istri saya begitu saya menikah. Jadi, jangan ikut campur dan jangan memancing saya untuk marah. Kamu pikir saya takut? Ini sudah menjadi urusan saya karena kamu sudah memojokkan mama saya. Kamu nggak
pantas ngomong kayak begitu sama kakak kamu. Pergi sana. Vicky, bawa dia pergi. Ma! Pergi kamu. Pergi. Mama! Udah. Bukan. Senang. Jangan urusan kamu ini. Ini memang keterlaluan mama. Sudah. Jadi bagaimana sampai bisa hilang? Kamu kan tahu sendiri, kita gonta-ganti pembantu. Pembantu yang kita dapatkan dari penyalur, kan kerjanya nggak betul. Jadi menurut Mama pembantu yang mengambil perhiasan itu? Ya mungkin saja. Kadang-kadang kunci yang mama pegang terbawa ke cucian. Siapa tahu pembantu itu bikin kunci duplikat dan berusaha membuka berangkas, iya kan? Baiklah. Seandainya pembantu memang mempunyai kunci duplikat, tapi berangkas itu kan ada nomor kombinasinya. Bagaimana mungkin dia bisa buka? Mama sering memeriksa. Jadi kadang-kadang mau buka berangkas, mungkin pembantu melihat waktu mama muter nomor berangkas, dia menghafal, dia bisa buka kan? Sekarang terserah kamu. Mama siap menerima hukuman dari kamu. Mungkin kamu mau mengusir mama. Tadi kamu janji nggak akan marah. Maafkan saya. Saya melanggar janji untuk tidak marah. Ya. Tapi kemarahan kamu masih dalam batas-batas wajar. Nanti kita mampir beli penggantinya ya, sebelum ke rumah kamu. Buat apa? Perhiasan saya masih banyak kok. Saya ingin lihat bagaimana reaksi mereka begitu mereka melihat kamu pakai kalung baru. Soalnya saya masih curiga sama mereka. Gak mungkin pembantu kok bisa tahu nomor kunci berangkas. Papa saya bilang, orang yang kehilangan kadang-kadang dosanya bisa lebih besar daripada orang yang mencuri. Karena orang yang kehilangan menuduh banyak orang. Sementara orang yang mencuri cuma satu kali melakukan pencurian. Saya belum menuduh siapapun. Tapi paling tidak, ada dua orang yang punya alasan kuat untuk melakukan pencurian. Pertama Pangki, yang maunya ongkang-ongkang tapi senangnya hidup mewah. Lalu Pinky, yang pisah rumah dari suaminya karena Pinky tidak mau kehilangan kehidupan mewah yang bisa dinikmatinya di sini. Sementara suaminya merasa minder untuk tinggal di sini. Saya lapor polisi. Sudahlah. Buat apa lagi sih diperpanjang? Nggak baik punya prasangka buruk sama saudara sendiri. Sekarang lebih baik kamu mandi. Saya udah siapin bajunya, biar nggak telat. Kunci buntunya, kunci. Siapa tahu mereka balik lagi. Kenapa sih? Apaan sih itu, Ma? Mandi, ambil koran. Buat apa, Ma? Cepet.
mereka boleh bersenang-senang dan berpesta pora, kita juga akan bersenang-senang. Pesta kita. Jadi, perhiasan ini Semua ini untuk membangun masa depan kalian. Mama tadi nggak bilang-bilang sih kalau nangisnya cuma bohongan. Tadi saya kira Mama nangis beneran. Saya jadi emosi. Mama sengaja nggak bilang pada kalian supaya sandiwara Mama berjalan sempurna. Tapi kemarahan kamu tadi sama Tommy hebat loh. Membikin sandiwara Mama semakin mulus. Ide ngumpetin barang ini datang pada waktu Dea bilang Tommy menyuruh dia pakai kalung warisan ini. Mama pikir si Tommy lupa sama perhiasan ini. Karena selama ini nggak pernah dia bilang apa-apa. Tapi sekarang harus ditaruh di bank, Ma. Di bank yang Tommy nggak punya rekening di sana. Oh enggak. 1-2 hari ini Mama harus menyimpan barang-barang ini di tempat yang tidak terduga. Tapi setelah keadaannya tenang, baru Mama bawa ke bank. Yang penting kalian harus tetap baik sama Tommy untuk mendukung sandiwara Mama. Paham? Iya, Ma. Ngerti nggak lo? Iya, ngerti. Gak usah diajarin. Bebe. Mas, di belakang, di halaman belakang ada perempuan. Siapa? Dina, nungguin cepetan tuh. Dina kesini. Aduh, gimana ya? Bapak juga minta kopi tuh. Bi, ntar kalau Bapak, kalau Bibi nganterin kopi ke Bapak, jangan bilang soal perempuan ini ya. Iya, tenang. Benar, Bibi janji nih. Ya, wes. Kangen sama kamu. Tapi di kampus teman-teman bilang kamu udah kerja, kesepian. Saya juga kangen sama kamu. Nggak ketemu sehari kayaknya udah setahun. Berarti kalau gitu udah jelaskan kita emang nggak bisa dipisah. Kalau gitu kenapa sih mesti dipersulit? Emang masalahnya nggak bisa diselesaikan supaya kita bisa pacaran normal kayak orang lainnya. Din, kalau kedatangan kamu ke sini untuk membujuk saya agar saya mau menemui papi kamu, saya nggak bisa. Lagi pula ngapain sih gara-gara papi kamu ngerasa nggak tenang? Yang pacaran kan kita, saya dan kamu. Saya janji, suatu saat saya akan menikahi kamu. Kamu nggak ngerti ya? Saya ini wanita. Saya nggak butuh janji. Yang saya butuhin kepastian. Kalau kamu bisa dikit aja buktiin ke saya soal kepastian itu yo, saya bisa agak-legaan dikit. Ya udah, kamu nggak mau nemuin papi saya. Biar saya ngambil inisiatif. Saya yang temuin bapak kamu. Din, tunggu. Jangan temui bapak saya. Kenapa? Kamu malu sama saya? Kamu pikir saya nggak sejajar sama apa yang diharapkan bapak kamu? Bukan itu masalahnya. Masalahnya bapak saya mempunyai aturan sendiri di keluarga. Anak-anaknya harus mau dijodohkan dengan pilihannya, Din. Kakak saya juga dijodohkan dengan cara-cara seperti itu. Dan kalau sekarang bapak tahu saya udah punya pilihan sendiri, dia pasti nggak akan bisa terima. Jadi maksud kamu apa? Nasib hubungan kita semuanya tergantung sama bapak kamu. Siapa sih yang kamu bela? Aku atau bapak kamu? Din, tolong. Jangan suruh saya memilih. Saya sayang sama kalian berdua. Saya sayang. Ya kalau gitu, semuanya tergantung sama kamu. Kamu harus bilang sama bapak kamu soal hubungan kita. Dan kamu harus bisa mastiin ke bapak kamu supaya dia bisa nerima saya. Pokoknya saya nggak mau tahu kalau nanti kita ketemu lagi, kamu udah harus ngomong sama bapak kamu. Saya nggak mau ya digantung gini terus. Dina.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mak, kami pulang terlambat. Enggak apa-apa kok. Harusnya Mama nggak usah menunggu kami. Kan ada Simbo. Mama nggak bisa tidur. Mama masih mikirin perhiasan yang hilang. Ini juga Pinky terpaksa Mulai sekarang, Mama nggak usah lagi memikirkan kalung yang hilang itu. Saya sudah membelikan dia penggantinya. Duh, kalung ini cantik sekali. Ini asli dari Belgia. Pasti mahal ini harganya. Ya lumayan, Ma. Kami ke atas dulu ya. Yuk. Iya, iya. Apaan sih? Kenapa aja kasih komentar kayak gitu? Kamu lihat mereka, reaksi mereka waktu melihat kalung kamu barusan. Mereka kaget sekali, terutama Mama dan Pinky. Sudahlah, apa sih artinya? Artinya mereka tidak menyangka. Secepat ini saya belikan kamu kalung pengganti warisan Mama yang hilang itu. Mulai malam ini, kita akan membuat sendiri koleksi perhiasan yang akan kita wariskan secara turun-temurun ke anak, cucu, cicit kita, dan seterusnya. Dalam rumah tangga, suami adalah imam. Oleh karena itu, saya akan mengikuti semua kemauan kamu. Terima kasih. Sekali lagi kamu berani menyentuh saya tidak akan tidur di kamar Mima, tapi saya akan tidur di ruang tamu di sofa. Dan keesokan harinya kamu akan sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang gencar dari ibu dan bapak. Saya nggak tahu harus berbuat apa atas tuduhan kamu yang tidak berdasar sama sekali. Apa buktinya? Saya telah mengkhianati kamu. Kalau kamu mengatakan tuduhan itu tidak punya dasar sama sekali, kamu salah. Tuduhan itu datangnya dari bisikan hati naluri seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya dengan tulus. Dan sekarang perasaan wanita itu sedang hancur, sedang terluka, sementara suaminya menyembunyikan bukti.
Sinta, masuk. Saya baru aja selesaiin laporan ini. Kalau Mas ada waktu, tolong diperiksa ulang. Soalnya saya takut ada yang salah. Duduk ya. Gimana dengan kerjaan kamu? Pasti berat ya? Soalnya, kalau Mas boleh jujur, kamu kelihatan gelisah banget. Enggak, saya gelisah bukan soal pekerjaan. Tapi soal pacar saya, Dina, yang dulu saya pernah ceritain ke Mas. Kami lagi berantem. Dan kalau saya menghadapi situasi seperti ini, saya jadi ngiri sama Mas Yoga sama Mbak Sinta. Karena selain Bapak sama Ibu, cuma Mas Yoga sama Mbak Sinta yang gak pernah ribut. Ya, mungkin setiap orang yang sedang berpacaran akan menghadapi masalah yang sama seperti saya. Dan saya juga pernah baca, kerikil-kerikil yang muncul saat kita berpacaran itu akan menjadi batu loncatan untuk mencapai pernikahan yang sempurna. Jadi, masalah yang kita hadapi sekarang ini mungkin di masa depan kita bisa jadikan bekal. Bukan begitu kan, Mas? Kenapa, Mas? Kamu salah, Din. Justru kerikil-kerikil tajam di masa lalu kamu akan menjadi beban yang akan menghancurkan hidup kamu. Kamu ingat Mas Yoga pernah bilang tentang pacar Mas Yoga sebelum menikah dengan Mbak Sinta? Akibat perbuatan kami di masa lalu, nasibnya kini amat tragis. Demikian juga dalam bertindak. Langkah kecil yang salah tidak jarang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Saya ingatkan, itu bukan nasib. Itu adalah pilihan yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Jadi demikianlah apa yang kita kaji pada hari ini, semoga bisa diendapkan bersama. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sering dikatakan Bapak dalam nasihatnya? Akhirnya saya alami sendiri. Langkah kecil yang salah tidak jarang mengakibatkan penderitaan yang amat panjang. Itulah buntut dari perbuatan saya. Hanya karena sebuah panggilan dan hanya karena sebuah kesalahan yang kedengarannya amat sangat kecil. Kebahagiaan hidup saya terseret ke dalam pusaran badai. Dan hanya karena suara seorang wanita, Sinta tidak mau bicara dengan saya.
Rio, jangan lakukan kesalahan yang sama dengan apa yang telah saya lakukan. Enggak. Saya nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya nggak akan menikahi wanita pilihan Bapak. Rio, sorga memang berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kamu harus berpikir sejuta kali sebelum melakukan tindakan durhaka terhadap Bapak. Karena kamu tahu apa yang telah Bapak lakukan untuk kita semua. Dan saya yakin, Rio, Tuhan tidak akan berpihak kepada kita. Dan saya telah membuktikan itu. Secara diam-diam, saya meneruskan hubungan dengan Reni. Dan itu berarti saya durhaka secara diam-diam terhadap Bapak. Saya nggak punya niat untuk durhaka pada Bapak. Cuman secara diam-diam saya akan menggiring Bapak agar Bapak mau menerima pilihan saya. Saya nggak yakin. Kata Napoleon Bonaparte, si kopral yang berhasil menjadi salah satu pemimpin terbesar di Prancis. Kata-kata tidak bisa hanya ada dalam kamus orang gila. Tapi untuk mewujudkan itu semua, saya butuh bantuannya Mas Yoga. Kalau Mas Yoga mau mendukung saya yakin akhirnya Bapak akan memilih Dina untuk dijadikan istri saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.